Di Indonesia terdapat 4 jenis malaria berdasarkan jenis parasit atau plasmodium yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Anopheles betina ini. Keempat jenis parasit tersebut yaitu parasit ovale menyebabkan malaria perniciosa, parasit malariae menyebabkan malaria quartana, parasit vivax menyebabkan malaria tertiana, dan parasit falciparum menyebabkan malaria tropica. Semua parasit malaria ini menyerang langsung sel darah merah. Saat masuk ke dalam aliran darah, parasit ini bergerak menuju organ hati dan menginfeksi sel hati. Di hati, parasit malaria atau sporozoid ini akan memproduksi ribuan parasit baru atau merozoid yang siap menginfeksi sel darah merah. Sel darah merah yang terinfeksi akan pecah dan menghasilkan lebih banyak merozoid yang akan menginfeksi sel darah merah lain. Pada beberapa sel darah merah yang terinfeksi, merozoid akan berubah menjadi gametosit atau bakal calon parasit malaria. Jika penderita malaria digigit nyamuk Anopheles betina dan kemudian menggigit orang lain, maka sangat mungkin orang lain ini akan terinfeksi parasit malaria. 2 parasit malaria yang diderita Leon memberikan efek yang buruk jika tidak segera ditangani, terutama malaria falciparum. Jadi darah merah tuh usianya 120 hari. Nah, Plasmodium falciparum itu menyerang darah merah mulai dari yang baru umurnya sehari sampai yang umurnya 119 hari pun masih bisa diserang sama Plasmodium falciparum. Makanya kenapa Plasmodium falciparum atau malaria tropicana itu yang biasanya menimbulkan gejala yang lebih hebat daripada malaria yang lain. Kalau Plasmodium vivax atau yang menyebabkan malaria tertiana itu biasanya dia menyerang eritrosit atau sel darah merah yang masih muda usianya gitu. Dari tahun 2012 sampai 2013, terjadi peningkatan penderita malaria di Ubrup. Dari 895 orang, meningkat menjadi 1.343 orang. Kalau misalnya kayak penyemprotan DDT yang sekitar 6 bulan sekali atau 9 bulan sekali, itu tidak pernah dilakukan. Belum dilakukan ya? Pernah dilakukan. Kalau dari Dinas Kesehatan? Untuk Dinas Kesehatan sementara ini mereka sudah lakukan itu, tapi hanya di daerah wilayah Arso saja. Oh, baru di daerah Arso. Karena memang banyak kendalanya ya kalau kesini juga bawa alatnya. Bawa alat yang begitu besar harus dibawa di mobil dengan kondisi jalan seperti begini. Iya. Kendala terbesar yang dihadapi petugas kesehatan Ubrup memerangi malaria adalah karena keengganan warga yang sakit untuk dirawat di puskesmas. Sosialisasi penggunaan kelambu adalah satu-satunya cara pencegahan penyebaran malaria di Ubrup. Salah satu kegiatan rutin Puskesmas Ubrup adalah melakukan pelayanan kesehatan ke desa-desa yang ada di Ubrup. Hari ini, Hermina akan melakukan perjalanan untuk memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu di Kampung Yamraf. Saya menyempatkan melihat keadaan Leon sebelum ikut perjalanan ke Yamraf. Tadi malam ada demam? Tadi malam sudah tidak. Enggak ya? Jadi dari kemarin udah grafis sudah turun? Iya. Ya udah nggak apa-apa, masuk aja obatnya. Selain meminum Primaquine dan DHP, di hari ketiga ini Leon diberi suntikan artesunat karena malaria yang diderita Leon tergolong jenis yang berat. Meskipun keadaan Leon semakin membaik, Leon masih harus minum obat malaria selama 1 bulan agar darah Leon benar-benar bersih dari parasit malaria. Hermina menyiapkan vaksin imunisasi di ruang penyimpanan untuk dibawa ke Yamraf. Oh, ini penyimpanan vaksin ya, Mama? Iya. Besok jadi sekarang apa jadwalnya vaksinasi? Iya. Apa aja yang diberikan nanti? Apa imunisasi rutin? Ada BCG, polio sama campak. Di Puskesmas Pembantu Yamraf tidak ada lemari pendingin. Wadah pendingin ini akan menjaga vaksin yang kami bawa dalam suhu yang stabil.
Lantunan doa yang dipanjatkan mengawali misi pelayanan kesehatan ini. Dan pada di hari ini Tuhan, kami telah menyiapkan diri untuk berjalan menuju kampung Yamraf. Kami akan melakukan pelayanan kesehatan di sana Tuhan. Di dalam perjalanan kami, Engkau menjauhkan dari kami segala mara bahaya, tantangan, cobaan setan, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Amin. Jarak yang akan kami tempuh dari Ubrup hingga sampai ke Yamraf sekira 6 km. Dengan luas wilayah sekira 105.075 hektar dan jumlah penduduk 2.440 jiwa, metode ini cukup efektif terutama untuk kampung yang tidak memiliki puskesmas pembantu. Nggak kebayang ya, yang di Jakarta tuh kalau mau pergi ke tempat praktek tinggal naik kendaraan, mau umum mau pribadi, duduk di dalam mobil atau nyetir, turun udah sampai ke gedung praktek, ke tempat praktek sementara yang ada di Papua. Tugas kesehatan di sini mau kasih pelayanan ke desa aja jalannya harus kayak gini, dan ini belum setengah jalannya. Setelah hampir 6 jam kami sampai di Sungai Web. Ini menandakan kami sudah sampai di Yamraf. Akhirnya setelah 5,5 jam jalan, nyebrang sungai, naik gunung, melewatin hutan, kita nyampe juga di puskesmas pembantu dusun Yamraf. Saya terus terang setelah ngelewatin jalan yang segitu jauh, terharu sekali ngelihat betapa teman-teman petugas kesehatan di sini berusaha melaksanakan tugasnya. Ini kunjungan atau layanan ke desa-desa seperti itu mereka lakukan setiap bulan. Dan mereka melakukannya demi memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi saudara-saudara kita semua. Sekarang kita istirahat dulu ya. Ini Bapak yang tugas di sini. Oh, Bapak, saya Rati, Bapak. Mama. Iya, Bapak. Kamu ya? Belum, Bapak, saya baru datang dari Jakarta, ini pertama kali ke Papua. Pagi, Bapak. Pagi. Pagi, Ibu. Pagi dok. Pagi dong. Mau langsung aja kita ke tempat kepala desa ya? Iya, Ya. kita mau Atau sampaikan ke masyarakat. mau ke masyarakat Iya. untuk bilang Bilang penyuluhan kasih kita tahu hari ini? bahwa sebentar ada Iya. pelayanan. Boleh? Oke. Kita langsung saja kampungnya di sana. Sudah 3 tahun, Samuel Pool menghabiskan masa pensiunnya menjadi mantri di puskesmas pembantu Yamraf. Dalam sehari, rata-rata ada 10 orang datang berobat. Keluhan yang paling sering dihadapi Samuel adalah ispa, infeksi kulit, diare, dan tentu saja malaria. Sekarang, kami harus mendapat izin kepala kampung Yamraf sebelum melakukan pelayanan. Ini kebetulan ada dokter dari Jakarta datang sekalian mau ikut dengan kita sama-sama pelayanan di Pustus ini. Jadi kami juga kebutuhan tenaga, kami sangat terima. Sambutan baik dari Bernard Jebleb menjadi langkah awal kami untuk memulai pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Yamraf. Sebelum meninggalkan kampung, Hermina dan Samuel mengajak warga Yamraf untuk datang ke Pustu Yamraf.